Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tri Ramadhani dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi monitoring jaringan Wireshark dan cara penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Apa itu Wireshark? Wireshark adalah perangkat lunak open source yang memungkinkan pengguna untuk 1. Menangkap paket data, yaitu mengumpulkan data yang dikirim dan diterima melalui antarmuka jaringan, misalnya Ethernet atau Wi-Fi. 2. Menganalisis paket, yaitu menampilkan detail lengkap setiap paket yang meliputi header, payload, protokol yang digunakan, alamat IP, sumber dan tujuan, serta informasi teknis lainnya. Wireshark tersedia untuk berbagai jenis operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan platform lainnya. Fungsi dan kegunaan Wireshark. A. Troubleshooting jaringan. 1. Identifikasi masalah konektivitas, yaitu membantu menemukan sumber masalah seperti paket yang hilang, delay, atau kesalahan konfigurasi jaringan. 2. Analisis protokol, yaitu memungkinkan pengguna untuk memeriksa bagaimana protokol jaringan seperti TCP, UDP, HTTP, dan DNS bekerja serta mendeteksi kesalahan pada implementasi protokol. B. Keamanan jaringan. 1. Deteksi aktivitas mencurigakan, yaitu memungkinkan identifikasi trafik abnormal yang bisa menjadi indikasi serangan cyber seperti serangan dan denial of service atau penyusupan. 2. Audit dan investigasi, yaitu membantu tim keamanan dalam melakukan audit terhadap komunikasi jaringan dan menyelidiki insiden keamanan. C. Pembelajaran dan riset. 1. Belajar protokol jaringan, yaitu Wireshark adalah alat yang sangat berguna untuk mempelajari bagaimana data dikemas dan dikomunikasikan dalam jaringan. 2. Simulasi dan eksperimen, yaitu ideal untuk melakukan riset tentang performa jaringan atau menguji teori terkait komunikasi data. Cara kerja Wireshark. A. Penangkapan paket atau paket capture. 1. Interface jaringan, yaitu Wireshark dapat menangkap data dari berbagai antarmuka jaringan yang tersedia di komputer. Pengguna dapat memilih antarmuka mana yang akan dipantau. 2. Mode promiscuous, yaitu dengan mengaktifkan mode promiscuous, Wireshark dapat menangkap semua paket yang melintas pada jaringan, bukan hanya paket yang ditujukan ke komputer tertentu. B. Analisis dan dekode paket. 1. Proses dekode. Setelah paket ditangkap, Wireshark menguraikan data sesuai dengan protokol yang digunakan. Misalnya, jika paket menggunakan protokol TCP/IP, maka Wireshark akan menampilkan informasi tentang header TCP, alamat IP, dan lainnya. 2. Detail paket. Pengguna dapat melihat informasi terperinci untuk setiap paket, termasuk timestamp, informasi layar aplikasi, transport, dan network. C. Filter dan pencarian. 1. Display filter. Wireshark memiliki fitur filter yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menyaring paket berdasarkan kriteria tertentu seperti alamat IP, port, atau sejenis protokol. 2. Capture filter. Filter juga bisa diterapkan saat proses penangkapan paket untuk mengurangi jumlah data yang dikumpulkan sesuai kebutuhan analisis. Fitur utama Wireshark. 1. Antarmuka grafis yang ramah pengguna, memudahkan navigasi dan analisis data dengan tampilan yang intuitif. 2. Dekode banyak protokol, mendukung ratusan protokol jaringan yang terus diperbarui. 3. Statistik dan grafis, menyediakan fitur statistik untuk penganalisis performa jaringan seperti grafik paket, diagram aliran, dan lain-lain. 4. Reachable streams, menyusun kembali sesi komunikasi TCP untuk analisis lebih mendalam. 5. Ekspor data. Paket yang telah ditangkap dapat disimpan dalam berbagai format file untuk analisis selanjutnya atau berbagi dengan kolega. Kelebihan dan kekurangan Wireshark. Kelebihan. 1. Gratis dan open source, tersedia secara bebas tanpa biaya lisensi. 2. Komunitas besar, didukung oleh komunitas yang aktif sehingga sering mendapatkan pembaruan dan bantuan. 3.
Fleksibilitas tinggi dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari troubleshooting hingga riset dan pembelajaran. Kekurangan 1. Membutuhkan hak akses administrator untuk menangkap paket secara menyeluruh. Pada beberapa sistem operasi diperlukan hak akses khusus. 2. Keterbatasan pada enkripsi. Tidak dapat langsung membaca atau mendeskripsi data yang dienkripsi, misalnya HTTPS, tanpa konfigurasi tambahan seperti deskripsi SSL atau TLS. 3. Volume data besar. Pada jaringan yang sangat padat, jumlah paket yang ditangkap bisa sangat besar, sehingga analisis bisa menjadi kompleks dan memerlukan sumber daya komputer yang cukup tinggi. Cara memulai menggunakan Wireshark. Pertama, instalasi. Unduh Wireshark dari situs resminya. Kemudian, setelah terdownload, ikuti panduan instalasi sesuai dengan sistem operasinya yang digunakan. Pada bagian ini kita klik semua, centang, kemudian next. Yang ini juga Wireshark desktopnya diklik, kemudian next lagi, kemudian install. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Wireshark, kita konfigurasi awal. Bagian ini kita pilih antarmuka jaringan yang akan dipantau. Karena saya menggunakan WiFi, jadi saya akan memantau melalui WiFi. Kemudian penangkapan paket. Mulai proses capture dan biarkan Wireshark menangkap paket data secara real time. Kemudian, hentikan penangkapan saat jumlah data sudah mencukupi untuk analisis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.